jauh. Kalau partai politik orang bisa pindah-pindah rumah gitu ya. Kalau kita ini sekali menjadi notaris, ya, seumur hidup ya. Organisasinya satu-satunya nggak ada lagi. Organisasinya satu-satunya. Pasal 82 tadi, ya. betul-betul. Nah, insya Allah di Jakarta Utara, di tempat saya, ya, itu selalu saya gaungkan rekan-rekan, sahabat kita ini saudara, ya, yang sama-sama berjuang, ya, untuk menjalankan tugas jabatan sampai akhir hayat kita. Karena kalau di Jakarta mungkin persentase yang pindah itu kan sedikit, ya, hanya tinggal menunggu pensiun dan meninggal dunia. Sama dulu orang datang ya, yang pindah ke Jakarta. Kawan-kawan yang datang kita terima karena itu kan diputuskan oleh menteri, bukan wewenang kita. Dan mereka datang kita selalu tangan terbuka, kemudian kita sampaikan selamat datang di Jakarta Utara, ya. Jakarta Utara berbeda mungkin dengan daerah rekan-rekan yang tadinya ada di Karawang, yang tadinya ada di Sukabumi dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan kenotariatan misalnya yang berkaitan dengan pekerjaan, hati-hati dengan PPJB. Nah, kemudian hati-hati dengan perjanjian kerjasama dan seterusnya. Ada trik-trik tertentu yang notarisnya harus cermati gitu ya. Itu permasalahan di DKI. Ya, permasalahan di luar ya, yang mungkin berbeda dengan Jakarta Utara. Misalnya ya, tentang PPJB ya. Kalau di Kelapa Gading, Sunter, di Peluit, nah Kepala Naga ini kan, nah tiba-tiba harga itu bisa berubah, dan perubahan itu walaupun sudah disepakati PPJB itu bisa berubah dan bisa dibatalkan secara sepihak oleh penjual, bukan kelalaian pembeli, karena tiba-tiba harganya bisa 2 kali lipat. Nah, tergantung angin. Tergantung feng shui-nya. Tapi kalau sudah kita atur di dalam di dalam PPJB, masing-masing punya konsekuensi dan mereka menjalankan konsekuensi itu, semua oke. Tapi balik lagi Bang Bro, ya, kedua kubu ini, dua kongres dan kongres luar biasa. Ini sudah, yang satu sudah 4 bulan, yang satu sudah 2 bulan. Ada nggak gejala selama akhir 2023 sampai 2023 akhir itu, gejala mereka akan duduk bareng, mendiskusikan? Kenapa? Ini kan kita bicara bukan hanya kepentingan kongres, kepentingan KLB, tapi kan tadi ada amanah kongres. Saya belum bicara amanah kongres. Ini baru bicara pemegang amanahnya dulu nih. Ada nggak gejala sampai akhir tahun kemarin itu untuk duduk bareng? Saya lihat enggak. Alasannya apa? Kenapa? Ya, kalau masing-masing bertahan dengan ego, ya, itu sulit. Apalagi kalau sudah masuk. Makanya kalau di setiap pemilihan itu sebelum itu diikuti itu ya, mesti siap mental dulu. Ya kan, harus siap menang, harus siap kalah. Dan siap berbeda gitu ya. Kalau sudah mulai kita masuk dalam dunia keramaian lah gitu ya. Nah, jangan tipis kuping gitu ya. Nah, kritikan, saran yang kadang-kadang ya, saya juga lidah saya mungkin karena lidah Sumatera gitu kan. Nah, banyak pihak yang merasa tersinggung gitu ya, karena ya saya mohon maaf karena saya mah apa adanya saya sampaikan gitu. Jadi ya intinya itu untuk kebaikan ke depan, dan yang terjadi sekarang saya tidak melihat tuh ada upaya untuk bisa bersatu. Karena kalau tidak ada upaya untuk bisa menyelesaikan ini, ya, kan penyelesaiannya itu pertama dua kubu ini itu sama-sama duduk bersama. Duduk bareng lah, oke. Yang kedua, ya, upaya penyelesaiannya itu melalui pengadilan, proses pengadilan. Meja hijau. Ya. Ini yang kita tidak mau, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga bisa secara administratif, salah satu yang diberikan SK oleh surat keputusan tentang perubahan susunan pengurus. Nah, oleh kementerian, karena bukan penerimaan pemberitahuan. Jadi ada menganggap seperti perseroan terbatas, perubahan susunan pengurus direksi komisaris tidak memerlukan persetujuan dari menteri. Yang memerlukan persetujuan dari menteri itu pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 tentang penurunan modal misalnya ya. Nah, dan seterusnya gitu kan. Nah,
Berikutnya hanya penerimaan pemberitahuan Laporan. perubahan data misalnya ya. Hanya pelaporan aja. Berbeda dengan perkumpulan. Perubahan susunan organ itu harus mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat keputusan dari menteri. Nah, salah satu misalnya diberikan SK oleh Menkumham, pasti yang lain akan menggugat. Nah, kalau saya tidak salah statementnya Pak Dirjen terakhir, kita nggak akui dua-duanya sebelum dua-duanya itu bersatu. Nah, apalagi Sampai ya? kapan? Nah, menurut saya kalau itu sudah diucapkan oleh Pak Dirjen, ambil inisiatif oleh masing-masing. Nah, tinggal kalau kawan-kawan di daerah ini nggak peduli mau siapapun jadi ketua umum, yang penting kamu itu taat ajas, taat aturan. Nah, awal bulan ini, awal tahun ini di bulan Januari, tidak ada saya lihat upaya itu, tidak ada. Terus bagaimana nasib anggota? Nasibnya ini akan memporak-porandakan kita semua, gitu loh. Jadi jangan dikira hanya ini di tingkat pusat. Kalau misalnya wilayah dan daerah tidak bersatu, saya selalu menyarankan kawan-kawan di Pengda, kawan-kawan di Pengwil, ya, kalau perlu lupakan PP. Ya. Kalian misalnya mau konverwil, laksanakan konverwil. Tidak usah undang PP-nya dulu. Kenapa? Karena ketua Pengwil itu kan dipilih langsung oleh anggota di wilayah masing-masing. Emangnya Pengwilnya ditunjuk sama PP? Kan tidak. Ya kan? Pertanggungjawabannya ke PP? Tidak. Pertanggungjawabannya ke anggota yang ada di wilayah. Iya, betul. Kenapa harus digiring? Oh, tunggu dulu sampai selesai. Sampai ada legalitas jelas dulu. Makanya ini juga berkaitan dengan 2016 tentang bagaimana upaya kita untuk membuat para pengda-pengda dan pengwil-pengwil ini mapan dari sisi dia sudah mempunyai kantor bersama, ya kan? Dia punya sekretariat Pengda INI. Nah, disitulah semua diskusi, kegiatan magang bersama, rekomendasi dan seterusnya sampai di tingkat pengwil. Nah, sekarang ya dampaknya kawan-kawan yang mau pindah wilayah karena suami keluarganya sudah pindah, dia harus memerlukan rekomendasi dari Pengda, dari Pengwil, dari PP, dari DKP. Lu nggak bisa nggak lewat PP. Nah, tapi Pak Dirjen, ya terakhir saya juga udah dengar, ya cukup Pengda, Pengwil, ya DKD, MPD, MPW. Nah, terus langsung saya ke kementerian. Kalau nggak mau ditunggu sampai kapan? Bayangkan anggota saya di Jakarta Utara ini banyak yang mau pensiun. 65 tahun ya, 65 tahun, 6 bulan sebelumnya itu kan sudah harus. 6 bulan sebelumnya itu waktu sebenarnya tidak cukup. Kalau dia harus mendapatkan rekomendasi dari Pengda, dari DKD, dari MPD. Nah, terus MPW, DKW, MPW. 3 lagi. Terus PP, DKP, dan MPP. Nah, banyak. Ada keterangan sehat jasmani, rohani, ya, itu untuk memperpanjang atau kelakuan baik, semua ijazah sertifikat yang harus memenuhi poin dilegalisir, surat pernyataan pemegang protokol dan seterusnya. Nah, sementara dari 65 tahun itu hanya dapat perpanjangan 2 tahun. Nah, itu 2 tahun ini bayar PNBP 25 juta. Kemudian mengurus surat-surat persyaratan yang sangat banyak ini juga memakan uang yang cukup banyak. Yang menurut saya ini udah nggak fair. Ya. Ya, kalau saya di Jakarta Utara ini ada kawan-kawan yang mau memperpanjang, kita ucapkan terima kasih. Banyak tuh yang, udahlah saya cukup deh 60. Nah, makanya persyaratan itu apakah berlaku untuk memperpanjang doang, apa juga berlaku untuk pensiun? Semua memperpanjang memerlukan rekomendasi, ya, surat keterangan dan seterusnya dari organisasi. Termasuk pensiun juga? Ya. Habis masa baktinya tidak diperpanjang sama? Iya, betul. Wow. Jadi jangan dikira ya, kan banyak juga tuh yang belum memahami. Usia 65 tahun ya, serta merta saya sudah tidak jadi notaris lagi, atau misalnya dia sudah diperpanjang sampai 67 tahun, udah gitu diam saja. Enggak, ada kewajiban, yaitu menyerahkan protokol-protokol notaris ini kepada pemegang protokol notaris. Ini permasalahan yang sekarang ini luar biasa kasus-kasus hukumnya. Padahal itu permasalahan lama ya. Betul. Klasik. 2023
kebetulan saya ketua MPD, ya, itu 2 kali digugat ke pengadilan. Terakhir Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2023 baru selesai. Gara-gara protokol tuh. Gara-gara protokol. Seseorang ya pindah ke Jakarta Pusat tahun 98 kalau saya tidak salah. Lama ya. banget udah. Terus 2004 meninggal. Nah, dari 98 ke 2004 di Jakarta Pusat ada pemegang protokol. Tetapi 98 sebelumnya itu tidak ada penyerahan protokol ke notaris pemegang protokol di Jakarta Utara. Masyarakat membutuhkan warkah, ya, ada apa yang dia perlukan yang berkaitan dengan keterangan waris. Itu akan dijadikan alat bukti. Dia sempat bilang, saya gugat Bang Eki, ya silakan dalam kapasitas sebagai MPD, karena di pasal 63 UJN 30 hari ya tidak ada ahli waris tidak menunjuk pemegang protokol, maka diberikan MPD. Kewenangan kepada majelis pengawas. Ya, majelis pengawas yang ketempuhan. MPD, MPW. Nah, balik lagi ke laptop. Ya. Apa yang sudah mereka lakukan untuk anggota? Yang sudah mereka lakukan untuk anggota dua kubu ini. Ya, kalau saya terima kasih ke kecobaan yang terjadi. Iya, tidak ada penyelesaian permasalahan. Bukannya ada MOU tanda tangan di sana, tanda tangan di sini, kemudian ada kegiatan ABCD? Bro, pengurus pusat dari dulu kan saya sampaikan lebih dititik beratkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat prinsip dan kebijakan. Ya. Saya sedih kalau misalnya ini ada salah satu PP bikin bimbel, ya, aduh, ya. Sementara hal-hal yang sifatnya prinsip ini belum selesai. Jadi kalau sekarang yang paling utama itu, ayolah kalian masing-masing kubu ini ya, bersatulah, ya. Bagaimana caranya? Ya. Coba turunkan spanningnya, terus lihat para anggota-anggota ya, bagus, ALB, anggota biasa yang memerlukan pencerahan tentang pengayoman, perlindungan, tentang keilmuan, yang membutuhkan rekomendasi surat-surat tentang pengangkatan, perpindahan, dan seterusnya. Saya udah nggak baik kalau saya misalnya menyarankan ya secara teknis KLB, versinya KLB, misalnya kan ketua umumnya Irfan, ya. Walaupun secara ini saya sudah sampaikan. Pertama yang harus dilakukan itu adalah konsolidasi organisasi. Ya, kemudian melakukan tata kelola. Sekarang pertanyaan saya, ya. Dulu kita untuk mendapatkan website resmi itu susah setengah mati. Yang akhirnya